وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال. Ini kitab yang dinamakan dengan Tuhfatur Raghibin. Di kulitnya. Di kulitnya. Inilah kitab. Mubtada mahzufnya hadza. Ya. Inilah kitab yang dinamakan Tuhfatur Raghibin. Raghibin. Sebutan bagi betul ya. Raghibin, bukan gharibin. Tuhfatur Raghibin. Ada orang sebut gharibin, gharib, raghib, nah lain tu. Raghibin, raghibin, nah gharibin, gharibin. Tidak sama. Okey, nama kitabnya Tuhfatur Raghibin, yang dimaknakan dengan di sini ya mahkota orang yang gemar menuntut ilmu. Ada juga yang memaknakannya dengan buah-buah nasihat. Tuhfah dengan makna buah, Ar-Raghibin dengan makna nasihat. Ada yang memaknakan begitu. Itu agak klasik maknanya. Tuhfatur Raghibin, buah-buah nasihat. Ya. Nah, tidak kira apapun maknanya. Tidak kira apapun maknanya. Yang penting ini adalah sebuah kitab. Ya, ini adalah sebuah kitab. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah karya. Ini adalah sebuah penulisan ilmiah. Ya. Nah, itu yang paling penting kita pegang. Dan karya ini, ataupun kitab ini, ataupun buku ini, ataupun penulisan ini, fi bayan pada menerangkan dan menjelaskan. Nah, ada maknanya di bawah sudah. Fi bayan pada menerangkan, menjelaskan haqiqati imanil mu'minin, hakikat iman orang yang beriman. Hakikat iman orang yang beriman. Hakikat iman tahu tak? Majasnya adalah seperti kita makan pisang. Hakikat bagi pisang itu adalah isi pisang, betul? Hakikat bagi pisang adalah isi pisang, betul Bang Akil? Ya. Paham tak? Kau tidak paham. Nah, selama ini kau makan pisang, kau makan dengan kulit-kulitnya kah? Sekali-sekali kau makan dengan kulit-kulitnya. Itu, lalu isinya saja. Nah, jadi hakikat bagi pisang itu apa?
isinya, betul? Walaupun kulit disebut kulit pisang, jantung disebut jantung pisang, daun disebut daun pisang, batang disebut batang pisang, ya kan? Umbut disebut umbut pisang, semuanya disebut pisang. Tapi bukan boleh dimamah semuanya begitu kan? Walaupun mutakhir ini orang makan batang pisang, ya, daun pisang pun orang makan. Tetapi hakikat daripada pisang itu adalah isi pisang, betul? Itu majas ya. Majas itu kita gunakan untuk memahami hakikati iman. Ya. Nah, daripada selapis kepada selapis kepada selapis sehingga kita berjumpa dengan hakikatnya. Oke? Boleh fahamkah di situ? Nah, macam mana yang dimaksudkan dengan selapis demi selapis demi selapis? Nah, sekejap lagi boleh terangkan. Oke, paham dulu maknanya itu. Oke, fi bayan, pada menerangkan, pada menjelaskan hakikati imanil mukminin, hakikat iman bagi orang yang beriman. Al-mukminin itu disebut orang-orang yang beriman. Kerana banyak kan mukminin. Nah, itu bacaan plural. Bacaan jamak, bukan bacaan singular. Bukan bacaan mufrad. Ya. Al-mukminin. Pada menerangkan, menjelaskan hakikat iman orang-orang yang beriman. Wa ma yufsiduhu, dan barang yang membinasakannya. Dan barang wa dan ma barang yufsiduhu, yang membinasakannya, merosakkannya. Nya apa? Nya iman. Atau nya hakikat iman. Wa ma yufsiduhu, dan barang. Nah, itu bahasa lama ya, barang. Sekarang orang sebut perkara. Ya. Ma dimaknakan dengan perkara. Dan perkara yufsiduhu, yang membinasakannya. Dhamir itu ganti nama kepada iman. Wa ma yufsiduhu, yang membinasakannya, nya hakikat iman. Ya. Jadi di situ saja kalau kita perhatikan, yang membinasakan hakikat iman ada, yang membinasakan iman ada, ya kan? Nah, itu kita perlu nanti detailkan dia. Dan yang membinasakan iman itu min, katanya min, dari. Min maknanya dari. Dari yang membinasakan iman itu dari. Nah, dari itu memberi makna perkara, ya. Dari riddatil murtadin, dari perkara-perkara riddah, ya, dari perkara-perkara riddah al-murtadin, orang-orang yang murtad. Nah, di situ ada dua hal. Satu riddah, dan satu orang-orang yang murtad. Satu riddah, lagi satu orang-orang yang riddah. Ya. Jadi riddah itu sifatnya, al-murtadin itu orangnya. Seperti mana nifak itu sifatnya, munafikin itu orangnya. Ya. Seperti mana iman itu sifatnya, al-mukminin itu orangnya. Nah, kasih jelas istilahnya dulu. Ya. Jadi kemudian kita sebut iman. Nah, iman itu sifat bagi orang-orang yang beriman. Ya kan? Kemudian kita sebut nifak. Nifak itu sifat bagi orang-orang yang munafik. Ya. Nah, demikianlah. Jadi secara tidak langsung kitab kita ini yang namanya Tuhfatur Raghibin akan mengajarkan kepada kita tentang hakikat iman bagi orang-orang yang beriman dan perkara-perkara yang membinasakan iman. Jadi ada dua di situ kan. Satu, perkara pertama adalah hakikat iman. Jadi kita akan belajar tentang hakikat iman.
Perkara yang kedua, kita akan belajar perkara-perkara yang membinasakan iman. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang termasuk perkara-perkara yang membinasakan iman itu termasuk riddah. Ya. Dan yang ketiga itu ya. Dan yang keempatnya kita akan belajar daripada kitab kita ini bagaimana mau kembali kepada iman. Ya, bagaimana mau kembali kepada iman jika berlaku kerosakan ataupun kebinasaan terhadapnya seperti yang kita sebutkan tadi, wa ma yufsiduhu. Nah, itu kulitnya dulu ya. Kemudian katanya li ahadil ulama il Jawi, ditulis oleh seorang ulama Jawi. Jawi makna bagi istilah bagi Nusantara, ya. Jawi adalah istilah yang diguna pakai bagi Nusantara. Jadi Nusantara kita, Nusantara apabila kita menyebut Nusantara, nah bahasa modernnya adalah Asia Pasifik, betul kah? Asia Tenggara, Asia Tenggara. Jadi disebut Asia Tenggara itu berarti Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, ya kan? Filipina. Ini di apa? Dikatakan apa? Asia Tenggara region. Bahagian-bahagian Asia Tenggara. Nah, itu disebut Nusantara dalam bahasa lama. Okey. Lihadil ulama il Jawi. Nah, dia di kitab ini ditulis oleh seorang ulama Jawi, karya seorang ulama Jawi, ulama Nusantara, ya, ulama Asia Tenggara, yang mungkin Indonesia dia. Sekarang namanya Indonesia. Ya, mungkin Malaysia dia. Sekarang namanya Malaysia. Tapi suatu ketika dulu namanya Jawi semua. Kan? Sampai-sampai orang Arab bilang dari mana minal Jawi. Nah, tahu dia sudah. Kan? Tahu sudah dia dari mana kita. Satu ketika dulu. Nah, sekarang kalau kau cakap Jawi, dia pun tidak tahu. Dengan kau cakap dari Malaysia kah, dari Indonesia kah, dari Filipina kah, dari Brunei kah. Okey. Amilin ulama li ahadil ulama il Jawi amilin dengan makna orang yang beramal dengan ilmunya. Itu bahasa mudahnya. Dalam arti katanya adalah ahli ilmu. Ahli ilmu yang beramal dengan ilmunya. Al-amilin. Asabahullahu amin. Asabahullah, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepadanya kebajikan. Asabahu maknanya kebajikan. Ya, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepadanya kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang di tangan Walid ini Rumi ya, dialih tulisan Jawi ke Rumi ya, oleh Ustazah Nuraini Abu. Yang ada pada Kemurang yang Jawinya ditulis oleh siapa? Ustaz Abdul Ghani. Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraqi. Ya kan? Orang Kelantan tu. Dia rajin mengalih bahasa. Tapi ke Jawi. Mengalih bukan mengalih bahasa, apa? Mengalih tulisan. Mengalih tulisan. Yang dijawikan, yang dirumikan. Tapi si Nuraini Abu ini dia masih mengekalkan klasik, bahasa klasik, cuma diubah kepada tulisan Rumi. Nah, itu masih klasik kah? Nah, tidak apa-apa. Tidak. Apa? Ada sikit-sikit. Okey. Nah, itu membantu kamu orang untuk apa? Untuk berkembangnya tulisan Jawi, bacaan Jawi. Nah, pakai yang Jawi. Okey.
Nah, jadi kulitnya kita baca sudah, kulit dalam pun sama saja. Kemudian kata pengantar penerbit ini, nah kita baca sendiri saja. Nah, kita terus kepada apa itu? Ai. Bertitik ai, bukan muka surat 1 ya, ai itu. Nah, dalam ini menggambarkan, menunjukkan kepada kita isi kandungan dulu. Kalau yang apa, yang ruminya bercanggah ya. Yang jawinya adakah? Tidak ada. Nah, terus kitab saja kan? Ada. Nah, jadi katanya isi kandungan di situ al-faslul awal. Ini mau menceritakan struktur kitab. Ya. Ini mau menerangkan struktur kitab kita. Nah, struktur kitab kita ada berapa? Ada 4 fasal. Ada 4 fasal ya. Al-faslul awal, fasal yang pertama fi haqiqatil iman. Fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman, pada menyatakan menerangkan hakikat iman. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Jadi kita akan belajar fasal yang pertama. Nah, tentang hakikat iman itu. Kemudian al-faslus tsani, fasal yang kedua, fima yufsidul iman, pada menyatakan menerangkan barang perkara yang membinasakan iman. Al-faslus tsalis, fasal yang ketiga, fi bayani syarti husulir riddati wa ma yatarattabu 'alaiha minal ahkam. Fasal yang ketiga pada menyatakan syarat hasil riddah. Syarat hasil terjadinya, berlakunya. Syarat hasil terjadi, berlakunya riddah. Sifat ya, boleh sebut sudah tadi sifat, nanti kita belajar. Dan barang yang teratur atasnya, atas riddah itu. Dalam arti kata yang lain, struktur-struktur yang menyampaikan kepada riddah, yang menjadikan riddah. Daripada segala hukum, khususnya hukum dalam usuluddin ataupun hukum dalam i'tiqad, ya. Nah, itu. Dan fasal yang keempatnya khatimatun dengan makna penamat. Khatimatun dengan makna penamat. Ya. Okey, pada penamat ini kita akan belajar fi bayani taubati wa syurutiha. Pada penamat ini kita akan belajar, kita akan fi bayan, pada menerangkan taubati, tentang taubat, wa syurutiha. Taubat artinya di sini adalah kembali daripada riddah itu, ya, kembali daripada riddah kepada iman. Nah, itu maksudnya. Pada menyatakan taubat fi bayani taubati wa syurutiha. Pada menyatakan taubat kembali dari riddah kepada iman dan segala syarat-syaratnya, yakni syarat-syarat taubat daripada riddah. Nah, kemudian kita masuk muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat besar-besar, lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni jua. Betul? Sama ya, yang jawi. Aku memulai risalah ini. Alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minin bifaidhi bahri taufiqihi wa mahdhil afdal. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara ia akan iman. Segala mereka yang beriman
dengan limpah laut taufiknya dan dengan semata-mata kurnianya. Wa nawwarahu bi anwarit tiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi wa islahil a'mal. Dan ia jua yang menerangkan iman mereka itu dengan cahaya, mengikut segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabihi sadatil kiram. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'du, falamma kana lisaniyal, salah ya, lisaniya itu ada barisnya. Falamma kana lisaniyal hijratin nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyati 88 wa mi'atu wa alfun. Adapun kemudian dari itu, maka tatkala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang empunya dia rahmat yang amat lebih dan haluannya yang amat suci 1188 tahun. Talaba minni man la yumkinani mukhalafatuhu ba'du akabiriz zaman. Asyraqallahu qalbi wa qalbahu binurit tauhid wal irfan. Menuntut daripada aku seorang lelaki yang tiada boleh akan daku menyalahi dia daripada setengah segala orang besar pada masa itu, pada masa ini. Barang diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan ma'rifah. An asna'alahu risalatan mukhtasiratan, bukan so. An asna'alahu risalatan mukhtasiratan bilisanil malayu fi bayani haqiqatil imani wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadu bil jinan. Bahwa aku perbuatkan baginya suatu risalah yang simpan dengan bahasa Melayu pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan akan dia daripada segala perkataan dan perbuatan dan i'tiqad hati. Fa'ajabtuhu ila dhalik wa illam akun ahla li dhalik. Maka aku perkenankan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlubi wal maram ala hasbi ma zaharali min aqwalil ulama'il kiram. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahqiqkan yang dituntut dan yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Wasammaituha tuhfatur raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Dan aku namai akan risalah ini tuhfatur raghibin, pada menyatakan hakikat iman segala mukminin dan barang yang membinasakan dia daripada riddah segala mereka yang murtad. Rajiyan minallahi an yanfa'a bihal mu'minina wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wa dhakhiratan li walahum yaumiddin. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat ia dengan risalah ini akan segala mukmin, dan bahawa dijadikannya kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala. Tulus, bukan tulis ya. Bahawa dijadikannya kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala dan pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Warattabtuha ala thalathati fusulin wa khatimatin wa dhakartu fiha al-masail al-muhimmata al-ma'khudhata min kutubil a'immah.
Dan aku atur akan dia atas 3 fasal dan 1 khatimah. Dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah yang muhimmah, yakni yang sangat menjadikan percintaan hati. Bukan percitaannya. Percitaan, boleh juga kan? Percitaan. Nah, percitaan itu apa? Percitaan itu ialah cita-cita. Ya. Yakni yang sangat menjadikan percintaan hati yang diambil daripada beberapa kitab a'immah. Yang diambil daripada beberapa kitab a'immah. Yakni segala imam. Salam. Nah, okey. Itu mukaddimahnya. Betul semua ya? Yang Jawi pun betul kan? Salah? Berbeza? Banyak bezanya. Nah, jika banyak bezanya, boleh baca yang Jawi nanti ya. Okey. Nah, kita berdepan dengan satu disiplin ilmu yang juga menjadi teras ya, yang juga menjadi teras kepada agama. Ya. Satu disiplin ilmu yang juga menjadi teras kepada agama. Ya. Dan ilmu ini kita faham semua sudah terkait dengan iman. Ya. Nah, teras kalau dasar agama itu datang dengan dasar agama ya, agama itu datang dengan iman, Islam, ihsan, ya. Nah, kemudian apabila kita membincangkan dari sudut ilmu yang menjadi teras ya kepada dasar agama ini, nah, pertama disebut tauhid. Ya. Yang ini disebut fiqh. Yang ini disebut tasawuf. Nah, ini semua orang belajar sudah. Ya. Dan selain daripada disebut tauhid, berdasarkan kepada peringkat-peringkat, nah disebut usuluddin. Ya kan? Nah, yang ini kemudian. Okey, kita bercakap tentang ini saja. Ya, kita bercakap bahagian ini. Okey. Nah, selain disebut dengan usuluddin, yang ketiganya mewakili peringkat disebut tahqiq. Nah, ini semua belajar ya. Kita belajar pada sesi dasar. Nah, komponen semua tahap ini adalah mewakili iman. Ya, keilmuannya mewakili iman. Nah, kemudian kita sebut sebagai disiplin ilmu iman. Jadi kalau kita melihat kepada disiplin ilmu, maka inilah bentuk pembelajarannya. Ya. Nah, ini kita orang yang belajar ilmu, orang yang mau mengajar orang lain. Dalam arti kata yang lain mau jadi alim, nah kita perlu memahami strukturnya begini. Ya, pada sisi orang awam yang terbuka disebut tauhid saja. Semuanya tauhid. Ya kan? Bercakap tentang iman saja disebut sebagai ilmu tauhid, betul kan? Nah, mereka menggunakan istilah ilmu tauhid saja. Kebanyakannya begitu. Nah, kalaupun mungkin mereka menggunakan istilah usuluddin, ya. Dan jarang yang menggunakan istilah tahqiq. Okey? Nah, tapi walau bagaimanapun tidaklah menjadi satu permasalahan, ya. Tetapi pada kita ahli ilmu, nah, pemahaman ini perlu jelas. Ya, apalagi kita bercakap tentang strukturnya, ya, susun aturnya susun atur dalam pembelajaran ilmu terkait dengan iman. Okey? Nah, berdasarkan kepada fakta ini, nah, kita nanti terdedah, ya, kita nanti terdedah ataupun didedahkan
Nah, ketika kita belajar, keadaan yang berbeza-beza dalam mewakili struktur-struktur ilmu ini. Ya, contoh, kita belajar tauhid misalnya. Kita dibentangkan dengan ilmu tauhid, dia peringkatnya. Seperti yang disebut tadi, kadang-kadang disebut sebagai tauhid, tapi peringkatnya lain sudah. Ya, kadang-kadang kitab-kitab itu bercampur saja, bercampur tauhid, bercampur usuluddin, bercampur tahqiq sekali. Ya, tetapi bagi kita ahli ilmu perlu memahami struktur ini secara jelas. Oke? Nah, jadi bagaimana perbezaannya terhadap ketiga-tiga struktur ini? Nah, biasanya dalam pengajian-pengajian tahap satu yang kita sebut dengan tauhid ini, biasanya kita belajar pengenalan kepada rukun iman yang 6 biasanya. Ya, kita dibentangkan dengan pengenalan kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman ya, beriman ya. Biasanya begitu saja. Kita pendedahannya agak terhad, ya, agak terhad dan singkat. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab kecil, kitab-kitab yang dibentangkan dalam sistem pondok, misalnya adalah apa? Hidayatus Sibyan, ya, fi ma'rifatil iman wal Islam, misalnya katanya kan, Hidayatus Sibyan, petunjuk kepada kanak-kanak dalam mengenal iman dan Islam, gitu kan? Nah, jadi sifatnya sangat terhad. Nah, itu dikaitkan dari segi disiplinnya disebut sebagai tauhid. Ya, jelas ya? Oke. Nah, tahap yang kedua disebut usuluddin. Usuluddin ialah tahap ilmu berkaitan dengan iman. Pembelajarannya ialah bagaimana mau disimpulkan. Bagaimana mau disimpul, diikat, ditambat, itu istilahnya ya, dengan tasdik kita. Bukan dengan tasdik. Melalui tasdik kita. Nah, melalui. Nah, usuluddin yang membincangkan begitu. Ya. Nanti dia ada kontensnya, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, begitu, kan? Nah, semua ini bagaimana mau diikat, ditambat, disimpulkan pada hati kita. Ya, melalui istilahnya tasdik, gitu kan? Nah, itulah usuluddin. Atau dalam arti kata yang lain, ada juga yang memberikan komentar. Nah, usuluddin itu adalah ilmu yang membincangkan tentang keyakinan. Nah, itu sebahagian daripada komentar ya. Ilmu yang membincangkan tentang keyakinan. Jadi seolah-olahnya, ini boleh cakap seolah-olah. Nanti kita jumpa saja perkataan ulama seolah-olah. Nah, di sini pengenalan. Pengenalan tentang iman. Seolahnya begitu, ya. Di sini proses untuk diikat, ditambat, kita sebutkan tadi itu kan, untuk diiktikadkan. Bolehkah kita pakai bahasa Arab ini? Untuk dipegang saja, untuk dipegang boleh ya? Untuk dipegang dengan teguh. Bahasa-bahasa. Proses untuk diyakini lah. Proses untuk diyakini. Begitu. Proses untuk diyakini. Nah, kemudian sampai ke tahqiq. Kemudian sampai ke tahqiq. Oke. Nah, tahqiq salah satu sebahagian daripada struktur dalam disiplin ilmu iman. Nah, sampai ke tahqiq. Nah, tahqiq itu adalah
penetapan. Ya. Tadi kita belajar sudah pengenalan tentang iman, kemudian proses untuk diyakini. Nah, sekarang kita mau menetapkan. Nah, itu panggil tahqiq. Kadang-kadang disebut usul tahqiq. Ya. Ada kitab kita itu yang daripada Al-Azhar sana ada tahqiq. Dia panggil disebut sebagai usul tahqiq. Ya, kadang-kadang kita akan jumpa istilah itu. Nah, tahqiq ini adalah peringkat ketiga. Peringkat penetapan. Ya, kita sebutkan sebagai penetapan pegangan. Penetapan pegangan. Nah, begitu. Jadi ini peringkat untuk kita menetapkan. Kita tidak akan ubah-ubah lagi sudah. Paham kan? Nah, selama mana tidak sampai kepada tahqiq, nah, kita boleh jadi Wahabi. Lepas belajar jadi Wahabi pula kita. Nah, lepas Wahabi jadi Syiah pula. Lepas Syiah jadi black metal. Ha? Lepas itu jadi sotong-sotong itu apa? Reggae, raver. Apa? Ha? Raver. Nak jadi raver. Lepas itu datang apa pula? Datang jakun jadi jakun. Datang batak jadi batak. Datang babi jadi babi. Nah, macam-macam boleh jadi, kan? Kenapa? Kenapa berubah-ubah itu? Nah, kerana tidak tahqiq. Faham tak? Nah, pegangannya tidak tahqiq. Jelas kan? Nah, itu penting. Sebab itu pentingnya ya kita belajar secara teratur ya sampai kepada tahqiq. Itu penting. Sangat penting. Walaupun sekurang-kurangnya kita melepasi perkara-perkara yang penting, yang menjadi penting, bukan keseluruhannya, ya kan? Supaya apa? Supaya kita mempunyai, nah kalau kita sebutkan sebagai akidah gitu kan, kalau kita sebut sebagai akidah nanti, akidah, ya. Nah strukturnya nanti sama saja, pemikiran kita, ya, strukturnya sama saja, perasaan kita, dan ketiga tingkah laku kita. Nah, struktur ini sama saja, boleh dipakai. Nah, pemikiran kita kemudian menjadi apa? Pemikiran kemudian menjadi apa? Pandangan kan? Pandangan. Perasaan kemudian menjadi apa? Pahaman kan? Nah, kemudian tingkah laku kemudian menjadi apa? Pengalaman. Nah, pandangan, fahaman, pengalaman ini benar, betul. Jelas kan? Nah, sama saja. Pemikiran kita betul, perasaan kita betul, tingkah kita laku betul. Nah, ini dipanggil betul. Dan akan menghasilkan yang ini, betul. Nah, nampak sudah sekarang kan? Connection, hubungannya dengan apa yang telah dipelajari. Nah, dalam arti kata yang mudah, seluruh pembelajaran ilmu yang kita sebut tahap-tahap ini supaya kita nantinya betul. Apa yang betul? Tingkah laku betul. Kenapa tingkah laku betul? Perasaan kita betul. Kenapa perasaan kita betul? Pemikiran kita betul. Ya, betul dengan maksud sejajar dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, nah demikian juga. Ya, nanti kita belajar struktur-struktur ini. Nah, kita akan sampai kepada akidah yang betul. Kenapa betul? Karena pengalamannya betul. Pengalaman berarti sesuatu yang kita lalui, betul kan? Kau belajar dari sini, umur kau 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Itu pengalaman. 3 tahun kau belajar. Bukan ya? Itu menjadi pengalamanmu. Nah, pengalaman itu nantinya, pengalaman itu betul karena datang daripada fahaman yang betul. Ya, fahaman yang betul datang daripada pandangan yang betul. Kan? Nah, kita membaca kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti kau akan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pandangan dari yang dilontarkan kepada kita itu adalah pandangan yang betul. Maka pandangan yang betul itu akan menghasilkan fahaman yang betul. Fahaman yang betul itu akan menghasilkan pengalaman yang betul. Nah, begitu. Paham enggak? Strukturnya. Jangan kita cross-cross, Pak. Kita cross begini. Cross begitu, nah kelang kabut semua jadi. Ya kan? Nah, kalau kita belajar di masjid lazim pendekatannya adalah crossing begini.
Gitu kan? Karena masjid tidak menyusun sistemnya. Nah, justru apabila tidak tersusun sistemnya, nah jadi crossing sana, crossing sini, crossing sana, crossing sini. Nah, lama-lama kelamaan yang belajar tidak tahu apa yang dia belajar. Gitu kan? Yang belajar tidak tahu apa yang mereka belajar. Nah, itu keadaan-keadaan di masjid, betul kan? Nah, kamu orang tidak terlibat dengan masjid lagi. Kami yang terlibat dengan masjid tahu saja. Ya kan? Jadi bercanggah-canggah saja. Nah, kenapa? Karena crossing-crossing begini. Ya, sistem pembelajaran yang tidak teratur, yang tidak distrukturkan. Nah, di sana mencelarukan. Adakah istilah? Mencelarukan ya, mencelarukan struktur pemahaman. Ya, justru disiplin ilmu perlu datang secara teratur begini. Belajar dulu tauhid. Nah, setelah kau faham, ya kau tahu tentang tauhid apa isinya, kandungannya begitu begini, kemudian kau belajar usuluddin. Nah, kau belajar bagaimana untuk kau istimbat, ya, kau pegang. Nah, kemudian kau belajar tahqiq, ya, berarti kau belajar bagaimana mau menetapkan dalam peganganmu, dalam akalmu, dalam hatimu. Welcome pengantin baru. Abang Arif dengan Kak Lisa. Tidak kasih tahu mau datang, mau tidak kami potong sapi bagi kita, kompang lagi, kapet merah lagi, itulah. Dia pun sejak menikah tidak kawan dengan kami, dia. Jadi kami pun tidak tahu dia datang kah, dia adakah, hidupkah, matikah, kami pun tidak tahu. Nah, tiba-tiba hari ini muncul saja. Oke. Nah, jadi siapa yang tidak paham di sini strukturnya? Kamu tanya apa, Bangkil? Ada pertanyaan kah? Tiada. Nah, siapa yang tidak paham? Kita belajar sudah semuanya ya. Nah, sekarang kita ulang kaji. Begitu, ulang kaji. Ya. Nah, jadi balik kepada perkara yang sedang kita bincangkan. Nah, supaya pembelajaran kita tidak bersifat crossing begini ya. Tidak bersifat crossing begini. Nah, sifatnya begini saja. Dari 1 kepada 2, dari 2 kepada 3. Oke? Nah, sifatnya begitu. Tidak crossing ya. Nah, crossing ini akan mencelarukan. Yang pandangan jadi apa? Yang pandangan itu jadi bertukar menjadi fahaman. Yang fahaman itu bertukar menjadi kelang kabut saja semuanya. Ya kan? Pandangan tetap pandangan kan. Nah, begitu. Setiap orang yang belajar sampai satu peringkat terhasillah padanya pandangan. Ya. Nah, dia membaca, mendengar, nanti terhasil pandangan. Apakah pandangan yang ada padanya itu benar? Betul. Nah, itu yang perlu diukur nanti. Ya kan? Itu yang perlu dilihat oleh seorang guru, seorang mursyid dan sebagainya. Seorang syekh. Paham kah? Nah, begitu. Kemudian dari pandangan ini bertukar menjadi fahaman. Nah, fahamannya itu betul atau salah? Itu perlu diukur, perlu disahkan. Gitu kan? Nah, dari fahaman ini kemudian menjadi pengalaman. Berarti dia akan bawa dalam hidupnya. Ya, nah kau belajar sekarang tahun berapa? Tahun bila kau belajar mizi? 2015. 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Habis sudah 4 tahun. Kau mau pulang sudah kah? Pulang, Oke. Nah, berarti sepanjang 3 tahun kau belajar itu, kau sedang berjalan dengan pengalamanmu. Paham nggak? Dari mula kau dengar sampai sekarang. Nah, kau sudah ada pengalaman-pengalaman tentang akal. Pengalaman-pengalaman tentang hati. Pengalaman-pengalaman tentang tingkah laku, betul? Pengalaman-pengalaman tentang pemikiran. Pengalaman-pengalaman tentang perasaan. Pengalaman-pengalaman tentang amalan. Nah, amalan di sini ya, silap tulis sudah. Amalan di sini. Ya. Tulis balik kasih betul, Pak. Nanti kamu orang protes saja. Pengalaman-pengalaman tentang amalan. Oke. Nah, kau ada sudah. Betul kan? Sepanjang 3 tahun gitu kita katakan. Nah, sama saja jika kau mempunyai pengalaman-pengalaman
pemikiran, perasaan, begitu. Ini pun sama saja. Kau mempunyai pengalaman pandangan, pengalaman fahaman, dan pengalaman itu sendiri. Nah, itu keadaannya. Faham tak? Nah, semua ini, semua yang kita lalui itu akan mempengaruhi apa yang kita sebutkan dalam bahasa besarnya adalah akidah. Nah, jadi di sana kau seterusnya bergerak bagaimana? Nah, berdasarkan kepada apa yang kau belajari, apa yang kau lalui, kan? Berdasarkan kepada pandanganmu, fahamanmu, dan pengalamanmu. Nah, kita akan melalui itu. Kita akan bergerak sebegitu sehingga kita tukar jadi Wahabi atau Syiah atau apa saja akidah yang datang ketika kau berdepan. Nah, ketika akidahmu tidak kukuh, akidahmu tidak tahqiq. Nah, istilahnya itu kan, tidak tahqiq. Nah, kau sangkut saja. Sangkut saja macam jaring sangkut. Jaring di sungai, di laut itu kan. Nah, sangkut saja. Ikan kembung kah, ikan geronggong kah, ikan napa kah, nanti semua sangkut saja. Betul kan? Nah. Tapi untuk mengelakkan kita daripada tersangkut dengan yang mungkin kita sebutkan pandangan-pandangan, fahaman-fahaman, pengalaman-pengalaman yang salah. Nah, disitulah yang menuntut kita supaya disiplin pengambilan ilmu tentang iman itu tersusun rapi begini. Ya. Itu yang menuntut kita. Nah, jika tidak disiplinnya begini, nah kita pun kelangkabut begitu juga jadinya nanti. Berselang-selang saja otaknya. Nah. Oke, jelas ya? Oke. Oke, kita sekarang timbul pertanyaan. Kita sudah belajar ke tauhidnya. Nah, itu kamu orang sendiri tahu kan? Sudah belajar kan tahu tauhidnya? Hah? Kamu angguk pun tidak berani, Bang. Iya atau tidak? Iya. Kau belajar sudah tauhidnya. Nah, maka timbul soalan yang kedua. Belajar sudah usuluddin ya? Belajar sudah Mizi? Nah, kamu orang belajar sudah gak usuluddinnya? Hah? Lina, kau belajar sudah gak usuluddinnya? Belajar sudah? Nah, kau tengok si Sofia. Kau sendiri tidak yakin bahwa kau belajar gak? Tidak belajar gak? Ya. Mula kau angguk. Belajar sudah? Tanya si Sofia. Nah, itu menunjukkan kau tidak yakin. Ya, apa yang telah kau pelajari, kau tidak yakin. Paham gak? Nah, jadi boleh tanya lagi sekali. Lina, tahap usuluddin ini kau belajar gak sudah? Sudah. Nah, siapa lagi kau mau tanya? Atul. Anak baru ini. Hah? Nah, kau belajar sudah usuluddin Atul? Mimi. Kau belajar sudah usuluddin? Sila kau belajar sudah usuluddin? Nah, daripada mana kamu orang belajar usuluddin? Ya, sebab kita tidak menempuh disiplin secara khusus ya. Walaupun kita ada kitabnya. Kita ada Al-Muqaddimah. Betul kan? Nah, kita ada kitabnya. Tapi kita tidak fokus secara khusus ya. Satu-satu begitu. Nah, tapi Walid menerima jawaban kamu orang, kita belajar. Kita sudah belajar. Ya, itu betul. Nah, cuma Walid mau tahu kamu orang cakap dari mana kita belajar itu. Hah? Dari mana, Jul? Hah? Nah, kamu orang merapu-rapu saja apa? Dari mana? Dari mana, Mizi? Kantoy. Dari mana Bangkel? Dari kitab dasar. Nah, kitab dasar itu
Apa? Kitab dasar itu penjelasan-penjelasan dasar, penjelasan-penjelasan asas saja, Pak. Dalam arti kata yang lain, jalan yang kita mau lalu. Itu saja. Nah, kalau kau sandarkan kepada, belajar dari kitab-kitab dasar, nah tidak mungkin. Belajar dari apa? Dari apa? Dari asas usul maksud kau kan? Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, sekarang kamu orang belajar dari mana? Cakap. Dari jin kah? Dari Walid. Nah, kalau belajar dari Walid sudah tentu tahu kitabnya. Bohong bah kamu orang nih. Jangan kuat bohong bah, berdosa taukah? Kitab apa mangkil kau cakap tadi? Asas-asas akidah. Asas-asas akidah, kemudian lagi satu akidah ahli sunnah, gitu kan? Dan muqaddimah bila makil. Berarti makil menyebutkan 3 kitab kita belajar itu. Asas-asas akidah ahli sunnah. Dan yang keduanya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kitab al-muqaddimah. Pada dasarnya itu mewakili apa? Itu mewakili, sudah mewakili ini sudah. Ya. Nah, tapi kamu orang terlepas pandang satu kitab yang sangat mempunyai nilai Tauhid Usuluddin Tahqiq yang kamu orang belajar secara tidak langsung. Nah, kitab Futuhul Ghaib. Paham tak? Nah, sekarang kenapa kitab Futuhul Ghaib itu datang daripada disiplin ilmu tasawuf, ihsan. Kenapa dia mengajarkan Tauhid Usuluddin Tahqiq secara tidak langsung di situ? Nah, itulah kalau cakap dari awal. Apabila kita belajar tentang diri, nah berarti hal itu semua ada di dalamnya. Paham enggak? Nah begitu. Apabila kita belajar tentang diri, nah dengan sendirinya kita belajar tentang iman, kita belajar tentang Islam, dan kita belajar tentang ihsan. Jelas? Nah, disitulah kenapa dan mengapa para ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ya, sebahagian daripada mereka menghukumkan belajar ilmu tasawuf itu wajib ain katanya bagi menyelesaikan masalah iman dan Islam. Nah, sebahagian yang lain meletakkan belajar ilmu tasawuf itu apa ya? Belajar ilmu tasawuf itu sebagai penyelesaian kepada pemahaman iman dan Islam. Ya, yang lain mereka mendatangkan istidlal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Nah, itu ulama-ulama klasik ya, mereka menggunakan apa ya? Mereka menggunakan matan. Ya, mereka mewujudkan matan sebagai istidlal. Ya, jadi mereka mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa nafsahu dari mana? Mengenal diri dari mana? Nah, dari ilmu tasawuf disiplinnya kan. Faqad arafa rabbahu, maka akan mengenal Tuhannya. Ini berarti kita kenal diri kita, nah nanti menyampaikan kita kepada mengenal Tuhan kita. Nah, kalau begitu berarti tasawuf itu jadi keutamaan kan? Dari segi disiplinnya ilmu tasawuf itu menjadi keutamaan. Jelas makin? Ingat, tasawuf sunni, Pak. Tasawuf sunnah. Ya, jangan kita terjun dalam tasawuf Syiah, Ismailiyah, Batiniyah dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada tasawuf sunni, nah kita pun di sana jelas sudah kan? Ihsan, ilmunya tasawuf ada 3 tasawuf, ada tiga tasawuf kan? Betul kan? Nah, jadi semua itu 1 bait, 2 bait, 3 bait, semua ini membawa kepada mengenali diri kita, hubungan diri dengan siapa, terkait dengan siapa, terikat dengan siapa, gitu kan? Nah, itu yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf selain daripada adab-adab kehambaan. Jelas sudah sekarang. Nah, sebab itu boleh tekankan kepada kamu orang sedang belajar beberapa disiplin ilmu secara tidak langsung. Ya, melalui kitab Futuhul Ghaib. Paham kah? Nah, PK sikit, jangan tidak PK. Dia apabila tidak PK dipanggil peka.
ya kan? Atau dipanggil makngot. Lama sudah tidak cakap perkataan itu. Nah, apabila kita makngot, nah, kita tidak nampak apa yang terkait dengan sesuatu yang sedang kita belajar, ya. Nah, bahkan apabila kita belajar Futhul Ghaib itu secara tidak langsung kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf sendiri, kita belajar tafsir dan kita belajar hadis, betul? Nah, di sana 5 sudah. Selain daripada kita belajar balaghah secara tidak langsung, balaghah, ya, belajar penggunaan istilah, ya kan? Oke, nah sekarang kitab Tuhfatur Raghibin ini berada di ranking mana? Itu pertanyaan untuk kita meneroka, ya, sebagai kajian kitab, ya. Kita berada di posisi kajian kitab. Walaupun di peringkat awal, nah tapi sekurang-kurangnya kita terdedah sudah. Kitab Tuhfatur Raghibin yang kita bacakan tadi, Tuhfatur Raghibin fi bayan haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Dan kita baca lagi di dalamnya, ya, pengenalannya itu kita sebut-sebut saja, kasih kamu orang masuk-masuk dalam otak tu, masuk-masuk dalam telinga tu, ya. Kita sebutkan ada 4 fasalnya. Fasal yang pertama katanya fi haqiqatil iman. Al-faslus tsani, fasal yang kedua fi ma yufsidul iman. Al-faslus salis fi bayan syarti husuli riddati wa ma yurattabu 'alaiha min al-ahkam. Nah, fasal yang keempat khatimatun fi bayat taubati wa syurutiha. Nah, sampai 4 fasal di sana. Nah, mau mengajar apa? Nah, jangan jawab terus, Bami. Pikir-pikir dulu, Kau main hantam saja. Pikir-pikir dulu. Nah, jadi jawab dulu. Sekarang kitab yang kita sedang mau bentang sebagai memenuhi disiplin kajian kitab, ya, namanya Tuhfatur Raghibin. Dan dicatatkan bahwa kitab Tuhfatur Raghibin ini menerangkan kepada kita tentang hakikat iman bagi orang-orang yang beriman, ya. Kemudian menerangkan kita perkara-perkara yang membinasakan iman, ya kan? Perkara-perkara yang membawa kepada, yang boleh menyebabkan binasanya iman kita. Kemudian menerangkan tentang riddah, ya, sebagai racun, sebagai penyakit yang merosakkan iman, dan syarat-syarat untuk terjadinya riddah. Dan terakhir membincangkan tentang taubat dan syarat-syaratnya, yakni daripada riddah mau kembali kepada iman. Nah, keseluruhan topik yang disebutkan tadi, pertama, kedua, ketiga, keempat, disebut fasal, ya. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga, fasal keempat. Keseluruhan topik itu memberi gambaran apa? Memberi gambaran posisi mana? Nah, itu pertanyaan yang terbuka, ya. Nah, Mimi. Boleh terasa sedikit letih. Baru sedar, rupanya tidak makan apa. Makan koco goreng saja petang tadi. Baru tersedar. Okey. Nah, biar matiku di sini, aku tetap di sini, Nah, berada di posisi mana, Mi? Ku tanya kau tadi, kau diam-diam saja, ku cerita-cerita pasal lain, kau pun syok saja, Di mana? Yang ini? Ini? Nah, Mimi bilang tauhid. Mimi bilang kitab Tuhfatur Raghibin yang kita mau buat kajian ini, memenuhi standar kajian kitab kita. Dia bilang, ini tauhid bilangnya. Nah, siapa yang menyokong Mimi? Oi, orang perempuan-perempuan ini, siapa yang menyokong Mimi? Orang Sabah dia tidak panggil perempuan, dia panggil bini-bini. Kan? Oh, itu daerah Brunei saja. Orang-orang Brunei saja begitu kan? Atau semua orang begitu?
Ha? Dia panggil bini-bini kan? Bukan kah? Ha? Oh, itu orang apa tempat kau itu apa? Ha? Keningau. Nah, Mimi kau tidak paham Walid tanya kah? Apa? Tukar? Nah, Mimi mau tukar apa? Okey, tukar. Kau mau tukar apa? Kau mau tukar ke sini? Nah, berarti kau cakap kasih habis, Pak. Kitab yang kita mau bincangkan kitab yang bernama Tuhfatur Raghibin, yang kita mau bincangkan sebagai kajian kitab kita dalam disiplin iman, disiplin ilmu iman, berada di posisi usuluddin. Nah, kau cakap kasih begitu, Pak. Kau nanti mau mengajar orang macam mana? Main tunjuk-tunjuk begitu saja, Pak. Nah, latih dari sekarang semua orang. Walid mungkin masa tinggal sikit saja lagi, mati sudah mau aku. Tahu tak? Nah, belajar dari sekarang kamu orang. Pulang, Mimi. Kau sebut lagi sekali nama kitabnya. Dia sebut Gharibin kan? Nampak tak? Jadi, kerana itu Walid tadi di sini Walid ulang-ulang sebut berkali-kali. Kenapa? Kerana kebanyakannya orang akan menyebut begitu. Tuhfatur Gharibin bilangnya, Gharibin. Kau sebut lagi sekali, Pak. Kasih bunyinya betul. Maknanya berbeza kan? Nah, lari jauh maknanya. Gharibin berarti miskin. Gharibin berarti tidak mempunyai apa-apa. Gharibin berarti meminta-minta. Nah, itu. Aku mau dengar orang Sabah sebut perkataan Arab. Nah, kan? Nah, apakah telingaku salah dengar? Dia yang salah kan? Nah, kau yang salah, Mbak Mimi. Nah, kau pakai mic ini kau cakap. Biar semua orang dengar. Nah, kau cakap di mic itu. Nah, kau jangan tanya sila, kau jangan betulkan. Kau diam. Oke, kau sebut. Nah, aku yang salah kah? Nah, kau yang salah sebut, Mbak. Kau sebut sekali lagi, nah. Dia orang mau dengar, sebut. Gharibin katanya. Kau tidak dapat sebut ro. Itu baru betul, Pak. Kau ni bukan tidak boleh, Pak. Mana ada anak-anak muridku yang tidak boleh. Kupaksakan sampai kamu orang boleh sebut, Pak. Tahu kah? Pulang Sabah nanti baca Quran, baca macam orang Arab baca Quran, Pak. Jangan baca Quran macam orang Sabah baca Quran. Tahu kah? Kecuali Abang Arif saja. Nah, dia orang Kedah, dia boleh baca Quran macam orang Sabah, Pak. Okey. Nah, boleh sebut ya. Pada dasarnya kajian kitab kita Tuhfatur Raghibin berada di tahqiq. Ya. Okey? Kenapa? Kerana ia melibatkan fatwa-fatwa Ahlussunnah wal Jamaah tentang perkara yang boleh dipegang, perkara yang tidak boleh dipegang, perkara yang perlu ada, perkara yang tidak boleh tidak boleh ada dan sebagainya. Pada dasarnya ya, pada dasarnya. Tetapi musannif yang mengarang kitab kita ini namanya banyak fakta menunjukkan namanya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala, pengarang kitab Sabilal Muhtadin fiqhnya. Ya. Fadilatul Syekh
Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala, waliullah itu. Nanti kalau ada kesempatan, cari bibliografinya, mengenali siapa dia, sesuai sejajar dengan kita belajar karyanya, itu kan. Nah, oke. Jadi, oleh disebutkan pada dasarnya kitab Tuhfatul Raghibin ini adalah tahqiq, tapi tahqiq di peringkat rendah ya. Nah, di sana musannif dalam karya ini musannif menghimpunkan sedikit tauhid, sedikit usuluddin, dan majoritinya adalah tahqiq. Oke? Di peringkat rendah begitu. Nah, kalau peringkat rendah kita dapat sekurang-kurangnya alhamdulillah kan tahqiqnya. Jangan sampai kita tidak pernah tahu langsung tahqiqnya. Jadi kita membawa sesuatu yang kita dengar, nah pakai itu saja. Tidak tahu kenapa, mengapa, sebab apa. Oke? Nah, jelas sudah sekarang. Baik. Kulit padam ini ya. Nah, mau masuk tambahan lagi nih. Penceritaan kita belum habis. Oke, nah. Kita fokus di sini. Nah, pengajian kita, disiplin sekarang pengajian kita terkait dengan disiplin iman ya. Berarti yang ini kita tidak lihat, yang ini kita tidak lihat. Oke? Nah, kita lihat ini saja. Cuma kita mau menunjukkan dalam bentuk struktur, nah kita perlu tulis juga. Nah, secara kesimpulannya, nanti kita akan berdepan dengan satu istilah ya, yang kita katakan sebagai tali temali yang kita mau gunakan untuk mengikat, menambat maklumat yang kita akan kutip ya, maklumat yang kita akan kutip daripada Al-Quran, daripada hadis, ataupun daripada pembahasan para ulama. Nah, maklumat itu nantinya kita kutip dan kita mau ikat, tambat di akal kita, di hati kita. Jelas ya? Jelas ayatnya ya? Maklumat itu tidak boleh tinggal di kitab begitu saja. Maklumat itu tidak boleh sekadar dengar, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Nah, mungkin telinga kiri pun tidak keluar hidung. Dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mau memastikan maklumat yang kita dapat ya daripada disiplin akidah ini, disiplin iman ini khususnya yang kita dapat boleh kita boleh kita ikat, tambat dengan kukuh pada akal kita, seperti mana kita sebut sudah, pada akal kita, pada hati kita, dan pada tingkah laku kita, atau pada pemikiran kita, perasaan kita, amalan kita, atau pada pandangan kita, fahaman kita, pengalaman kita. Nah, ini terakhir ya, ini endingnya. Sekurang-kurangnya di sini. Nah, jadi ada tali temalinya begitu kan? Ada tali temalinya, ada rantainya, atau apa istilah kau mau gunakan bagi menggambarkan alat untuk kita ikat pada diri kita. Oke? Nah, dalam teks-teks Arabnya disebut tasdik. Jadi seolah-olah tasdik itu adalah tali temali yang digunakan untuk diikat pada akal kita, pada hati kita, dan selanjutnya pada tingkah laku kita. Ya, nah nanti kita bercakap tentang fiqh. Di sini pun ada juga ilmunya nama fiqh, di sini ilmunya nama tauhid kita sebut. Di sini ilmunya nama fiqh. Nah, tali temalinya nama apa? Niat. Nah, niat itu seolah tali temali yang mengikat apa yang kita lakukan, betul kan? Supaya dia tidak tersasar. Lillahi Rabbil Alamin, ku sembahyang fardu maghrib, ku sembahyang fardu isya, aku puasa, ku itu, ku ini, ku tawaf di Baitullahil Haram, begitu begini. Nah, ikat apa yang kita buat itu dengan tali temali yang namanya niat. Ya, ikat di mana? Ikat di akalmu, nah, ikat di hatimu, gitu kan? Itu bahasa ya, nanti kau cari mana ada talinya, mana talinya, aku rotan kau, tahu gak? Itu bahasa saja. Bagi memahamkan, ya. Nah, aku perlu fahamkan kita dengan bahasa. Ya, ada orang yang tidak paham bahasa. Nah, jika dia tidak paham bahasa, kita perlu bagi dia paham dengan kayu 3/2. Tahu tak? Bagi tengah belakang dia gedebuk begitu. Baru dia tahu. Okey.
Dan nantinya dalam disiplin ilmu tasawuf bersumberkan ihsan, nah ada juga istilah tali temalinya apa? Rasa. Nah, jangan hilang. Itu maklumat paling asas ku ajar kamu orang. Dalam asasul usul, dalam Fathur Rahman. Nah, lihat saja bagaimana asasul usul dengan Fathur Rahman itu menjadi penting ketika kita membahaskan semua ini nantinya. Tahukah? Nah. Oke. Nah, tasdik, tali temalinya disebut sebagai tasdik. Nanti tasdik ini ditambatkan, diikat, ditambat. Ini tali temalinya ya. Ranking yang sama saja. Ranking yang sama saja. Tali temali ini ditambatkan di satu tempat ya. Ditambatkan di satu tempat dalam diri kita. Ya. Nah, tempat itu apa namanya, Sofia? Ha? Kau ini kutanya, aku cakap kau berkhayal kah? Nah, tengok. Ha? Di hati. Sofia bilang di hati, sakitnya tuh di sini. Oke, hati. Hati ini adalah istilah paling asas, betul kan? Nah, istilah kedua perkembangan. Istilah perkembangan apa? Rasa dan perasaan. Nah, pandai Mbak Sofia. Berarti dia pandai sudah tentang rasa dan perasaan. Okey, Pak. Ha? Jangan sampai tiada rasa dan perasaan. Nanti mau buat sambal belacan pun susah, tahu kah? Kau tumbuk sambal belacan itu makan bila pun panas karena kau tumbuk dengan tiada rasa dan perasaan. Okey. Hati, ya. Nah, kita kembali bercakap tentang hati. Okey? Nah, bercakap tentang hati ini terlalu seni, tahu kah? Aku mau cakap pun berasa macam mau keluar air mata saja ni. Seni. Nah, kita bercakap tentang hati. Kenapa kita mengambil kesempatan bercakap tentang hati? Karena hati adalah tempat yang nanti kita tambat, kita ikat segalanya di situ kan. Ilmu pun kita ikat tambat di situ. Awek pun kita ikat tambat di situ. Bini pun kita ikat tambat di situ. Ya kan? Betulkah? Betul. Bahkan siapa saja daripada bangsa makhluk, nah pun kita tambat di situ juga, kan? Bangsa dunia pun kita tambat di situ juga, kan? Nah, termasuklah Khalik yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita mau ikat tambat di situ juga, Pak. Nah, berarti hati ini boleh jadi tong sampah saja, tahukah? Dia boleh memudahkan bahasa ya. Hati ini digambarkan begitu kan? Begitu kah? Boleh kok ya? Yang anak panah main perut peluang begitu tu benda tahu tak? Oh, tu kena tanya Marif. Marif cuba explain saat ni apa dia ni? Ni macam ni ni. Apa dia? Gambaran apa? Gambaran hati yang telah ditembusi. Siapa cakap tadi? Nah, kau cakap apa, Fas? Tadi kau cakap ku dengar suara, Pak. Kau ni jangan main-main. Kau cakap tadi apa? Hati yang telah ditembusi, dia bilang begitu, kan? Bangkil kan kau dengar kan? Nah, bangkil dengar, Pak. Nah, itu berarti kau ada pengalaman. Hati kau pun telah ditembusi. Mesti anjung kan? Okey, Pak. Nah, Marif kau kasih penjelasan sikit apa ini ceritanya. Aku tidak paham ni. Aku ni orang generasi lama, kau tahu kah? Aku tidak tahu itu. Sama? Tak paham juga? Paham? Paham tu lah cerita kami. Misal apa dia?
Sama macam Faz sebut tadi, hati telah ditembusi. Wow. Okey. Ini kita mempunyai apa? Kita mempunyai pengetahuan yang unik. Boleh share semua pengetahuan kita. Walid benda-benda macam ni Walid tak erti. Walid tak pandai, tak tahu. Okey. Kita bercakap sedikit ya, Walid sebutkan tadi kita bercakap tentang hati. Nah, ini gambaran saja ya. Adapun hati, tapi hati pun dalam fiziologi, dalam ilmu fiziologi, ilmu tentang organ. Nah, hati bentuk dia kurang lebih macam ni juga sifat dia. Bukan sifat dia, bentuk dia. Ya. Kemudian digambarkan macam ini. Mungkin dia kalau kita tengok kan, kedudukan dia. Nah, ini lebih kepada sense lah. Hati yang digambarkan dalam satu sense, dalam satu rasa gitu kan. Kasih sayang, dia keluar hati yang berkasih sayang, keluar bentuknya begini. Kan? Kalau hati yang tidak berkasih sayang, dia keluar dalam bentuk-bentuk begitu, kan? Nah, ini gambaran. Kan? Nah, itu Walid bilang tadi, hati yang keluar dalam bentuk begini adalah gambaran. Bukan hati yang betul-betul gitu kan. Okey. Jadi kita Walid mau bercakap sedikit tentang hati. Kerana apa? Kerana hati ini menjadi pusat ya, menjadi pusat untuk ditambat, menambat, melekat ya, apapun yang sifatnya maklumat khususnya dan sifatnya yang kita punya rasa dan perasaan kepadanya. Ya. Satu maklumat. Maklumat berarti pengetahuan, disebut juga knowledge, ya kan? Yang kita dapat dalam bentuk yang berbagai, bentuk yang beragam. Nah, pun kita simpan di situ, kita akan bawa ke sini. Nah, apalagi sesuatu yang melibatkan sense, melibatkan rasa. Nah, pun kita bawa di sini, Mbak. Ada orang tengok kucing kena langgar, menangis dia di situ. Wah, 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 wah. Boleh pernah tengok, Mbak, orang menangis. Yang kena langgar itu kucing, bukan kucing dia. Nah, dia berhenti di situ. Tidak kesian dengan kucing ini. Manusia apa ni? Dia marah-marah gitu. Nah, kerana sensenya sangat kuat terhadap kucing. Nah, sens itu berada di mana? Nah, itu contoh ya. Faham tak? Nah, Walid bukan mau libatkan hal-hal sebegitu, Pak. Itu hal-hal remeh-temeh saja. Nah, apa yang Walid mau libatkan dalam perbincangan kita terkait dengan tasdik, niat, rasa adalah satu proses ya, adalah satu proses. Sifatnya yang kita sebutkan tasdik nantinya niat, rasa. Gambarannya kita katakan seperti tali dan sebagainya tadi untuk ditambatkan di hati ini, maklumat dan sesuatu yang membabitkan rasa dan perasaan kita. Nah, yang membabitkan rasa dan perasaan itu kita faham sudah kan? Ya, yang namanya makhluk, ya, yang namanya nabi, yang namanya Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya itu perlu kita bawa masuk ke sini, betul? Nah, sekarang kita kasih satu gambaran. Kita bercakap tentang Allah ya. Proses menggunakan tali tasdik, menggunakan tali niat, menggunakan tali rasa, ya. Kita proses menambat di hati kita. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala, ini nama yang kita tulis ya, Zat yang Maha Agung. Ya. Nah, proses menambat, mengikat Zat yang Maha Agung itu di dalam hati kita. Faham enggak? Sama saja nanti Nabi SAW, nah, proses menambat, mengikat baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam hati kita. Jelas kan? Faham enggak begitu? Nah, proses mengikat, menambat, mungkin kita tambah perkataan dengan teguh, ya, awet kita di dalam hati kita. Sama saja. Ya, boleh faham enggak? Nah, cuma Walid tidak pergi ke situ. Walid pergi kepada, ya, boleh sebutkan dua bahagian, ya, Allah, Rasul. Nah, ini kita spesifikkan satu bahagian. Nah, di bawah sana dunia. Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT dan Rasul. Nah, begitu saja. Sesuai dengan pelajaran kita. Oke? Nah, kita berusaha menambat
Allah dan Rasul di dalam hati kita, atau kita berusaha menambat dunia di dalam hati kita, atau kita mencampur adukkan menambat Allah, Rasul dan dunia di dalam hati kita. Nah, kita bercakap 3 subjek saja. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti awek sana, awek sini. Bang Jul 10 awek. Semua ada tambat di sini. Pening kita. Rantau pun 15 aweknya. Semua tambat di sini. Nah, pening kita. Sofia mau buang mana? Baik, ada yang berbunyi, wah. Aku cakap-cakap saja, wah. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Okey, nah faham sekarang sudah? Ya. Jadi yang kita maksudkan tasdik, niat, rasa, tambat di hati. Nah, hati itu kita bawa ke sini. Tambat di sini dalam bahasa yang mudahnya apa? Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta, pemilik, pentadbir. Berkaitan dengan Rasul, wasilah yang membawa agama kepada kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, nah kita sebut dunia saja. Yang namanya makhluk, yang namanya benda, yang namanya hal, yang namanya perkara, kita sebut dunia saja. Nah, mudah begitu kan? Jadi di sana setiap kita, tidak kira siapapun kita, ya, setiap kita perlu menjalani proses-proses ini. Perlu menjalani proses mengikat, menambat di hati kita, ya, mengikat, menambat di hati kita yang namanya Allah dan Rasul. Nah, itu kewajiban, ya. Tidak ada apa ya? Tidak ada kompromi, tidak ada kontra lagi di situ, ya. Dan kemudian barulah yang bersifat dunia, sekadar keperluan, ya, betul kan? Nah, barulah yang namanya dunia sekadar keperluan. Jelaskah? Nah, itu tanggung jawab setiap kita. Jelas? Nah, okey. Sekarang sedikit tentang penjelasan. Sedikit penjelasannya. Nah, sifat hati kita, sifat hati, kita bercakap tentang bukan dagingnya, ya. Bukan dagingnya. Bukan objektifnya, tetapi subjektifnya, ya. Sifat hati kita tidak mempunyai batas sempadan. Ya. Tidak mempunyai batas sempadan. Ini pandangan-pandangan para ahli. Nah, dia boleh sampai dari dunia sampai akhirat. Ya, dari dunia sampai akhirat. Nah, kerana itulah Allah SWT bercakap dengan kita di dalam Al-Quran tentang syurga. Ya kan? Padahal mana ada di antara kita ke syurga, melainkan Nabi kita SAW saja. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nah, Allah cerita tentang syurga saja. Ya. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Nah, Allah bercakap tentang akhirat, padahal tidak ada siapa pun pernah sampai akhirat. Nah, Allah bercakap dengan apa? Allah bercakap dengan hati kita, kan? Allah bercakap dengan rohaniah kita. Nah, itu istilah yang global, yang umum. Allah bercakap dengan rohaniah kita. Allah bercakap dengan hati kita. Nah, ini berarti hati kita tidak mempunyai wilayah. Ya. Hanya kita yang perlu menentukan wilayahnya. Betul? Nah, hanya kita yang perlu menentukan geografinya, batas sempadannya. Faham tak? Nah, bangkil, kau perlu tentukan batas sempadan hatimu, bangkil. Kau jangan pandang hati ini tidak ada wilayah. Nah, nanti semua orang perempuan kau mau saja. Ha? Nah, jadi Allah menetapkan, ya, kita perlu menetapkan hati kita, wilayah hati kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Nah, kerana manusia ini Allah Maha tahu. Dalam dia menetapkan begitu pun manusia langgar, ya kan? Nah, jadi Allah menetapkan orang lelaki boleh menikah setakat 4 saja, bangkit. Nah, kau geram macam mana pun, kau tidak boleh lebih daripada itu semasa. Kan? Ha?
Nah, itu bilang semasa tadi. Kalau kau menikah 4 sudah, kau mau menikah lagi yang kelima, kau perlu tinggal seorang. Semasa 4 saja, okey? Nah, itu sempadan yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, kalau mau kira hati, mana ada orang lelaki yang tidak mau menikah? Ya, nah siapa-siapa yang mau cubit suaminya cubit nanti. Kan? Mana ada? Ini kita bercakap tentang keluasan ya, keluasan hati. Ya, yang tidak ada batas sempadan, tidak ada border geografi. Nah, itu yang kita katakan tadi. Contohnya. Ya kan? Jadi, di sana kita yang perlu meletakkan sempadannya, meletakkan geografi. Ya, fahamkah? Nah, apa yang mempengaruhi kita untuk meletakkan border, meletakkan sempadan geografi terhadap keluasan hati yang tidak mempunyai sempadan? Nah, itu dibincangkan oleh para ulama. Katanya ilmu tentang akal, ilmu tentang hati. Ilmu tentang akal, ilmu tentang hati. Itulah tasawuf. Ya kan? Para ulama mengomentarkan, memberi komentar itu. Nah, ilmu tentang akal dan ilmu tentang hati itulah nantinya menyebabkan kita boleh meletakkan sempadan, bordering kepada kita punya wilayah hati yang terlalu luas. Ya. Nah, Bang Arif sudah letak border di hatinya. Kak Lisa saja, tiada yang lain di hatiku bilangnya. Betul kan Bang Arif kan? Betul kan Bang Arif? Nah, betul Kak Lisa. So, not to worry anymore. Nah, begitu. Faham kah? Faham kah? Faham sila? Nah. Okey, terus. Jadi kita balik kepada poin kita tadi ya. Kita mau mengisi hati kita. Rupa-rupanya, mengisi hati itu tidak terhenti pada persoalan rasa saja. Ya kan? Ya. Mengisi hati itu tidak terhenti sekadar persoalan rasa dan perasaan saja. Nah, ada hal lain yang namanya ibadah di situ. Ya. Di sini yang namanya adab. Di sini yang namanya ibadah. Ya. Di sini yang namanya akidah. Ya. Strukturnya begitu kan? Nah, yang namanya akidah perlu dibawa untuk diisi di dalam hatimu. Yang namanya ibadah perlu dibawa untuk diisi dalam hatimu. Yang namanya adab perlu dibawa dan diisi di dalam hatimu. Pahamkah? Nah, itu. Nanti hatimu di sini, ya kita transfer ke sini. Nah, hatimu di sini nantinya ya dalam bahasa, dalam istilah ilmiahnya, hati yang punya akidah, hati yang punya ibadah, dan hati yang punya adab. Nah, ya. Boleh paham ke itu? Hati yang punya akidah, punya ikatan yang sangat bagus dengan Allah, dengan Rasul, dengan dunia yang dia cari, yang dengan keperluan yang dia cari, gitu kan? Hati yang mempunyai ibadah dengan Allah, dengan Rasul, dengan keperluan dunia yang dia cari. Ya. Hati yang mempunyai adab dengan Allah, dengan Rasul, dan dengan dunia yang dia cari. Faham tak? Nah, contoh ya, macam mana hati yang mempunyai adab dengan dunia, dia tidak zalim pada orang kan? Orang teruk-teruk belayam, piru, kambing, susah payah, dia datang sauk macam itu saja. Nah, zalim kan? Nah, jadi kalau dia punya hati yang punya adab, nah dia tidak akan melakukan itu. Faham kah? Nah, itu contoh. Sama juga orang dengan orang. Ya, kalau hati si Mizi dia mempunyai hati yang mempunyai adab. Nah, dia mau kepada Yana. Dia minta elok-elok baik si Yana itu daripada mak ayah si Yana itu. Ayahanda pakcik bilangnya. Adapun kedatangan Patik untuk meminang putri pakcik, ayahanda pakcik. Oh, begitunya ayatnya. Di taman larangan pakcik itu. Begitu ayatnya. Kan? Kau mau apa? Saya mau meminang bunga pakcik itu yang namanya Yana. Begitu caranya kan? Betul mesti kan? Nah, bukan kau ayat-ayat tepi jalan kau pergi sembang bawah pokok sana, bawah tangki sana, bukan itu, Nah, itu contoh.
Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati. Adapun si Mizi ini anak teruna yang sejati. Okey, Pak. Ya. Jadi kelihatannya Mizi sangat beradab, Pak, dengan urusannya itu. Faham tak? Nah, begitu. Dan semua ini sebenarnya diajar dalam agama. Diajar oleh Allah, diajar oleh Rasulullah, ya. Diajar kepada kita. Faham tak? Jelas tak? Nah, tinggal kita belajar saja. Ambil tahu saja. Ya, boleh bercakap gambaran-gambarannya apa yang kita perlu ada di dalam hati kita sekarang. Nah, jangan hati kita free daripada perkara ini. Hati kita jika free daripada perkara ini, nah berarti hati kita free daripada iman, free daripada Islam, free daripada ihsan. Ya, kita belajar sudah di asas iman, Islam, ihsan. Nah, akidah, ibadah, adab. Nah, sejajar saja. Ya. Nah, apabila kita free, hati kita free, kosong daripada akidah, ibadah dan adab, nah berarti hati kita free, kosong daripada iman, Islam dan ihsan. Nah, kalaupun ada ibadah, nah itu dipanggil adat. Ya, adi, ibadah yang adi, bukan ibadah yang syar'i. Rugi kita di dunia, rugi kita di akhirat. Faham tak? Nah, okey. Sekarang kita keluar sikit, berkembang sikitnya. So, bagaimana sepatutnya hati kita? Ini isu sikit. Ya, dalam konteks kita dengan Allah dan Rasul, nah kita perlu mengikat, menambat, ya, dalam hati kita Allah dan Rasul memenuhi seluruh hati kita. Ya, begitu kan? Faham tak? Allah dan Rasul kita perlu bawa, istilahnya bawa dalam arti kata lain ilmu. Ya, kita perlu kepada ilmu, dan nantinya yang membolehkan kita menambat Allah dan Rasul seluruh hati kita penuh di dalam ruang-ruang hatimu. Nah, begitu. Kan? Kemudian barulah kita memenuhi. Setelah penuh dengan ruang-ruang hati kita dipenuhi dengan Allah SWT dan Rasul, nah baru kita ambil apa yang diizinkan oleh Allah SWT dan Rasul masuk di dalam ruang-ruang tersebut. Faham tak? Boleh jelaskan begitu? Nah. Ya. Faham mungkin? Kau kadang-kadang mantik, kau kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kau ni mangkil. Nah, pertama tugas kita, tanggungjawab kita ialah memenuhi ruang-ruang hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, baginda Nabi kita semua penuh ruang hati kita. Kemudian baru kita ambil apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk disertakan di dalam hati kita. Faham tak? Nah, contoh suami dia ambil istrinya letak di dalam hatinya. Faham tak? Ayah ibu ambil anak-anaknya letak di dalam hatinya. Begitu kan? Abang Kil ambil di dalam hatinya oleh kerana dia tidak ada isteri lagi, dia ambil mamaknya, tinggal mamaknya seorang saja kan. Nah, ambil mamaknya letak di dalam hatinya. Begitu kan? Faham tak? Nah, siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah, jangan kau ambil yang tidak diizinkan oleh Allah. Kau ambil yang tidak diizinkan oleh Allah, letak di dalam hatimu. Nah, dia akan memudaratkan keberadaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hatimu. Nah, kau ambil janda mana pun tidak tahu, bah. Janda 3 segi ke 6 segi ke pun tidak tahu, kau letak di dalam hatimu juga, bah. Nah, ketika itu bukan salah, janda tidak salah, bini orang yang salah. Ya kan? Nah, kau ambil bini orang ini, kau letak di dalam hatimu. Kau syokkan kepada bini orang. Nah. Faham tak? Nah, ini contoh-contohkan saja ya, supaya kamu orang nampak. Jangan sampai pikiran itu macam getah kerap saja. Terbuka secara ilmu. Ya. Nah, jadi jangan itu jangan. Termasuk juga Mizi, ayahnya Allah SWT memenuhi hatinya. Baginda Nabi memenuhi hatinya. Kemudian ayah dan mamaknya memenuhi hatinya. Tapi di celah-celah itu dia masukkan juga anak dara orang. Nah, malam-malam terbayang saja. Yana.
Contoh begitu kan? Nah, jangan mah. Okey. Kemudian dibincangkan ya. Walid bercakap berdasarkan ilmu ya. Ada kitabnya. Dipanggil apa? Taman Orang-orang Bercinta. Ibnu Qayyim Jauzi. Penulisnya. Ada tajuk yang sama, ada 3 penulis. Ada 3 penulis. Satu dia bilang apa? Sifat orang bercinta kah, begitu kah? Lupa sudah. Nah, kita belajar apa? Kita membaca, kita mengkaji ya. Nah, okey. Sekarang kita sedikit kita berbincang tentang, kalau tadi kita sebut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memenuhi ruang-ruang hati kita. Nah, sekarang selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, bagaimana kita letakkan di dalam hati kita? Nah, ini sedikit perbincangan panduannya, panduan pedoman. Nah, menurut ulama, jika kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan, dan Rasul 50% dalam ruang hati kita. Ini kita ukur dengan percentage ya. Kemudian yang namanya makhluk-makhluk manusia dan sebagainya 50%. Ya. Hati ini tidak tenang. Perbincangan dari sudut itu. Ya. Hati ini yang meletakkan 50% Allah SWT dan Rasul di dalam hatinya. Nah, 50% lagi adalah yang disebut sebagai makhluk, itu kan, dan sebagai dunia gitu. Nah, hati ini tidak mencapai ketenangan. Jadi, hati bagaimana yang nantinya mencapai ketenangan? Nah, para ulama mengatakan hati yang meletakkan 100% Allah SWT, dan yang lain kita sebutkan tadi ya, yang lain itu di dalam 100% itu. Boleh faham tak? Ya, yang lain, nah, mau letak kereta kah, mau letak siapapun, termasuk manusia, ayah, ibu, isteri, itu, ini, anak, sebagainya, nah, diletakkan di dalam 100% itu. Nah, 100% itu Allah dan Rasul kan? Nah, kita meletakkan di dalamnya. Nah, baru ketika itu kita akan mendapat ketenangan. Kalau istri, tenang mah istri itu. Kan? Bukan istri yang kacau-kacau bilau kepala, tahu kah? Nah, istri pun banyak juga bakal kacau-kacau bilau kepala. Ya, mula-mula bagus. Tenang saja. Pertengahan, nah. Kan? Sampai-sampai tidak menyempat-nyempat mau menyalahkan suami saja. Kan? Nah, kamu orang jangan jadi begitu. Nah, aku ajar sikit ya, tipsnya ya. Diambil ya. Nah, karena aku adalah orang yang paling berpengalaman dalam beristri di antara kamu orang semua. Tidak ada yang lebih daripada aku. Aku yang paling lebih daripada kamu orang semua. Hah? Betul kah? Apalagi baginda Nabi SAW pernah menyatakan bahwa sifat perempuan tidak lebih daripada 4. Nah, itu tentang istri ya. Yang tidak boleh diukur adalah sifat suami. Sifat lelaki tidak ada ukuran. Hanya datang dalam bentuk-bentuk yang rambang begitu saja. Para ulama mengatakan begini, begitu, begini. Nah, adapun perempuan tidak lebih daripada sifat, tidak lebih daripada 4 jenis. Ada 4 sifat. Dan tidak terhimpun kepada seorang perempuan 4 sifat itu, melainkan rusak barang lelaki. Enggak. Nah, perlu belajar itu. Nanti kita belajar perempuan-perempuan saja, laki-laki saja kita belajar. Okey. Tadi boleh sebut sudah. Ya, dalam konteks selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, para ulama membahagikan hati itu kepada, boleh tidak tahu macam mana bentuk pembahagian, tapi kita katakan begini, mungkin dibahagikan kepada 3. Ya. Jadi 3 ini dalam konteks selain Allah dan Rasul ya, dibagikan kepada 3. Nah, ada yang mengatakan 4, tapi majoritinya mengatakan 3. Nah, 3 itu di mana apa yang perlu di atas, apa yang di tengah, dan apa yang di bawah. Nah, itu kita sendiri yang atur. Faham, Mangkil? Nah. Ketika kau sudah ada istri sudah, maka istrimu, anakmu dan istrimu mungkin di sini. Ya. Fahamkah? Atau mungkin mamakmu masih ada, mamakmu di sini. Nah, di sini anak istrimu, bah. Anak istrimu. Nah, di sini baru keretamu. Itu contoh ya.
Faham kan Mimi? Nah, itu contoh. Nah, ketika kau ada suami Mimi, nah suamimu di sini, paling atas. Ya. Faham tak? Nah, kemudian kau ada anak, nah anakmu di bawah ini, anak apa kucing kau segala apa? Kucing yang kecil-kecil itu apa? Hamster. Nah, mungkin di sini. Nah, mungkin di sini saja, tahukah? Nah, tidak boleh, Pak. Jangan kau cuba mau letakkan dia di sini. Setara dengan suamimu. Paham tak? Nah, nanti kucing kau letak setara dengan suamimu. Nah, ketika itu kau salah sudah. Akan berlaku kelang kabut di hatimu. Paham tak? Mana boleh suamimu setara dengan kucing? Kau tahukah? Itu contoh, ya. Paham tak? Apa lagi? Mizi, ya. Nah, dia ada ayah, ada mamaknya lagi di sini, Pak. Istri tidak ada. Nah, di sini ayah dan mamaknya. Paham Mizi? Nah, kemudian di celah-celah itu dia ada juga awek yang dia cadang-cadang saja. Nah, dia kena letak di sini saja. Kau tahu, di sini saja, sini. Bukan dalam ini, di sini saja. Tepi-tepi hati kau saja. Paham tak? Nah, melainkan setelah kau termeterai janji seperti yang di apa? Kan? Nah, termeterai janji, kau meminang sudah, ayahnya setuju, mamaknya setuju, kau setuju. Nah, bertaut hati bilang begitu kan? Nah, baru kau bawa masuk di sini. Sini saja, sini. Kau paham tak? Jangan kau letak di tengah-tengahnya itu. Nah, kemudian setelah begitu begini kau pun akad nikah dengannya, begitu begini kan? Nah, kau mesti letak di sini mamakmu, ayahmu, mamakmu di sini. Nah, istri kau di sini, walaupun tengah-tengah, ya, walaupun masuk ke dalam sudah, tapi di apa? 1, 2, 3. Dia letak di situ saja. Paham tak? Nah. Jelas? Paham Mangkil? Nah, nanti Mizi di situ dia ada Y suku. Dalam masa yang sama dia ada Y suku, Pak. Y 3 suku, bukan Y suku. Y 3 suku. Nah, mau letak di mana Y 3 suku kau Mizi? Nah, luar juga. Nah, okey luar, Pak. Mizi letak di sini, ruang ketiga di sini, Pak, Y sukunya. Nah, dia tinggal di padang begitu saja. Kunci pun tidak apa, basuh pun tidak, nah Y sukunya. Di luar kan? Nah, kalau di dalam hatinya di sini, nah mungkin dia parking elok, kan? Tapi tidak lebih daripada mamaknya, tidak lebih daripada istrinya. Nah, itu gambaran, paham tak? Lalu, kenapa sekarang, sekarang khususnya, ada orang yang dia ada moto lebih daripada istrinya. Nampakkah? Itu fenomena yang terjadi kemudian. Ya, ada orang yang suaminya ada motosikal, dia lebih kasih motosikalnya daripada istrinya. Dia lebih, dalam arti kata yang lain, dia meletakkan motosikal di nomor 1. Istri di nomor 3 saja, tahukah? Nah, ada apa? Walid dapat cerita itu, dan kawan sudah dengan orang-orang motor besar ini kan. Nah, tahu saja ceritanya. Kan? Nah, istrinya dia kasih duit, nah pulang kampung bakau. Kau mau kemana bang? Aku mau ride motor tu Hatnyai. Kan? Aku mau riding to Johor. Nah, sampai Hatnyai sana dia dapat satu baru bah, bunga Hatnyai sana. Masya Allah. Faham tak? Nah, jadi semua keadaan-keadaan ini, walaupun kita bercakap dalam bentuk yang begini, nah semua keadaan-keadaan ini nantinya membawa implikasi tersendiri. Faham tak? Nah, ketika Fas meletakkan suaminya di sini, ya, kemudian dia punya bedak, dia punya apa, letak di sini saja. Dia segala bedaknya, segala lipstiknya, segala maskaranya, segala apa, bukan dia letak di sini, dia letak di luar ini saja. Sampai-sampai ada pun tidak apa, tidak ada pun tidak apa, Pak. Nah, ketika itu suami akan menyayangi dia. Ya, suaminya dalam hatinya di tempat yang paling tinggi. Nah, begitu. Paham enggak? Ya, ini adalah satu hal yang kita tidak dibentangkan, tahukah? Kita tidak dibentangkan, kita tidak diajar. Nah, sampai-sampai yang menikah tidak tahu macam mana membawa rumah tangga ini. Yang jadi suami tidak tahu, yang jadi istri pun tidak tahu. Nah, akhirnya rusak saja rumah tangga. Ya. Okey.
Okey, tadi Walid sebut sudah fast. Suami dia letakkan di sini, ayah mamaknya pun dia letakkan di sini, mertuanya pun di sini. Nah, di sini Di sini mungkin rumah ya, dia jaga rumah kan. Jadi langsir-langsirnya itu apa ini dia letakkan di sini, periuk-periuknya. Nah, jadi sebab itu dia sangat sensitif bah. Periuknya jangan kau pinjam-pinjam. Kan? Di sini letaknya. Tapi maskara-maskaranya semuanya dia letak di luar. Jadi dia kelihatan seperti tidak bermakeup saja dia. Kan? Pucat saja wajahnya, tahu kah? Nah, begitu. Tapi ketika suami dia pulang, yang di luar ini dia ambil bawa ke sini, tahu kah? Dia berhias untuk suaminya. Nah, begitu bangkil. Kan? Faham enggak? Nah, okey. Nah, akhir ya. Boleh belajar sudah masa. Ya. Akhir sekali ialah belajarlah untuk menempati hati. Ya. Belajarlah untuk menempati hati. Kita diajar begitu, Pak. Nah, kalau namanya isteri, belajar menempati hati suami. Ya. Kalau yang namanya sama saja kan? Posisinya sama saja. Belajar menempati. Murid belajar menempati hati guru. Ya. Anak belajar menempati hati ibu ayah. Ya. Isteri belajar menempati hati suami. Ya. Nah, istilah menempati ini adalah necessary, adalah sangat penting, tahukah? Bayangkan ya, Sofia, aku tidak mau Lina, kecil sangat dia. Sofia, kau tidak menempati hati suamimu, kau bayangkan. Suamimu nanti nampak orang lain, faham tak? Nampak Sheila kah, nampak Mimi kah, nampak yang lain-lain tak? Nah, belajar. Walid sedang bercakap ya. Nah, sama saja nanti untuk orang lelaki pun ada, Pak. Ya, sama saja sifatnya. Belajar menempati. Nah, jangan jadi isteri yang tidak menempati hati suami. Bahaya dia. Nah, apa faktor yang menyebabkan isteri itu nantinya tidak menempati hati suami? Perangai, sikap, ya, apa lagi tadi? Tabiat. Nah, ini yang akan merosakkan. Kalau perangaimu buruk, nah, mula-mula engkau berada di sini dalam hati suamimu. Tapi kerana perangaimu, sikapmu, tabiatmu buruk, ya, nanti perlahan-lahan sampai di sini, Pak. Ya, masih lagi perangai sikap buruk, nah, perlahan keluar saja dari hati suamimu. Nah, suamimu tidak ada hati lagi kepadamu. Paham kah? Nah, ini yang terjadi, Pak. Nah, di situ penting kan? Menempati hati. Walaupun satu pelajaran yang tidak dibincangkan dalam Usuluddin, nah, bawa pelajaran itu bincang dengan kita. Sebab konsepnya sama saja. Menempatkan Allah di dalam hati kita. Menempatkan Rasul di dalam hati kita. Menempatkan yang diizinkan oleh Allah dan Rasul dalam hati kita. Yang namanya suami, yang namanya isteri, yang namanya anak-anak. Gitu. Ya. Nah, sekarang rusak sudah. Institusi rumah tangga rusak. Ya. Kalau suami berbalah dengan istrinya, ya, istri akan menghasut anak-anak supaya mengikut dia. Ini adalah menjadi tren sudah. Ya, sampai nanti anak-anak itu tidak akan menghormati ayahnya. Hanya kerana si ayah bermasalah dengan si ibu. Ya. Nah, ini terjadi di mana-mana pun. Kenapa? Kerana konsep ini tidak difahami, tidak dipelajari. Tahukah? Jadi kita perlu belajar kan? Dan Walid bilang sudah tadi, Walid adalah orang yang paling pengalaman dalam rumah tangga berbini banyak ini. Nah, aku tahu saja bini mana, anak mana, ya, yang boleh mengikut Walid, yang tidak boleh mengikut Walid. Nah, aku tahu semuanya. Aku tahu saja sikap-sikap istri. Nah, konsepnya dari sini juga. Ya, tidak belajar menempati hati suami. Nah, keadaan salah sudah. Ada satu ketika salah sudah. Nah, tapi besar kepala, salah lagi. Nah, akhirnya penceraian terjadi kerana
Di dalam hati itu tidak ada sudah istri. Paham kan? Nah, istri di luar hati sudah. Nah, itulah terjadinya penceraian. Paham kan? Nah, keadaan yang sama saja. Perempuan pun sama saja kan. Jadi, disitulah ya, belajarlah menempati hati. Ya, Walid tinggal kamu orang dengan clue itu ya. Andainya Walid mati sekejap lagi, nah sekurang-kurangnya kamu orang sudah ada pengetahuannya. Belajarlah menempati hati. Paham, Sofia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kita semua. Ya. Tidak ada yang lebih baik melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu orang jangan terkejut bah, nantinya ada landscape kita yang akan berubah. Ya. Keadaan kita yang akan berubah. Okey. Apa lagi Walid mau kasih tahu ya? Lupa sudah. Lupa. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat kepada kita semua. Okey, ada pertanyaan kah? Boleh berakhir dengan apa tadi? Berakhir dengan cerita ini ya. Okey. Nah, ada pertanyaan kah? Ada? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.